Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Aziza Zahra, NPM 2530200152. Di video ini saya akan menyampaikan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Harapan saya, semoga video ini membantu kita memahami apa itu Pancasila, bagaimana sejarah perumusannya, dan bagaimana peran dan penerapannya dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa maupun warga negara Indonesia. Apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau dasar. Artinya, Pancasila adalah 5 prinsip hidup yang menjadi fondasi negara Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman penyelenggara negara, tetapi juga menjadi falsafah hidup bangsa, nilai moral, etika, dan karakter yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Pancasila bukan lahir secara tiba-tiba. Perumusannya melalui proses panjang dan melibatkan berbagai tokoh bangsa. Latar belakang perumusannya dimulai saat Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia II. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI inilah yang bertugas mempersiapkan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 menjadi momen penting dalam sejarah perumusan Pancasila. Pada sidang tersebut, beberapa tokoh menyampaikan pemikiran mereka tentang dasar negara Indonesia. Tokoh pertama adalah Muhammad Yamin. Ia mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pemikiran Yamin menekankan pentingnya nasionalisme, kemanusiaan, ketuhanan, demokrasi, dan keadilan sosial. Tokoh kedua adalah Supomo yang menyampaikan konsep sebagai integralistik. Menurut Supomo, negara harus mencerminkan kesatuan yang harmonis antara kepentingan individu dan negara. Ia menolak model negara liberal dan individualistis serta menolak ide negara yang terlalu menekan seperti negara totaliter. Bagi Supomo, negara harus berdiri sebagai satu kesatuan dan menyatukan semua unsur masyarakat. Tokoh ketiga yang sangat berpengaruh adalah I.R. Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang kelak dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Soekarno mengusulkan 5 dasar negara kebangsaan Indonesia: internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan dan yang berkebudayaan. Pada pidatonya, Soekarno juga yang pertama kali menyebut 5 dasar ini dengan istilah Pancasila. Bahkan ia menyampaikan bahwa Pancasila bisa diperas menjadi Trisila dan bahkan Ekasila. Namun akhirnya rumusan 5 sila yang dipakai. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari berbagai tokoh bangsa seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Agus Salim, Abi Kusno, Abdul Qadar Muzakir, dan lainnya. Panitia 9 menghasilkan sebuah dokumen penting yang dikenal sebagai Piagam Jakarta, tepatnya pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta adalah naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang membuat rumusan masalah versi awal. Pada naskah tersebut, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah itu, BPUPKI mengadakan sidang kedua untuk melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah BPUPKI digantikan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPIPKI mengadakan sidang pertama.
Pada sidang inilah Pancasila dirumuskan secara final. Sila pertama mengalami perubahan menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan Indonesia yang multietnis dan multireligius. Dengan perubahan tersebut, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Setelah memahami sejarahnya, Pancasila memiliki kedudukan utama sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan harus dilandaskan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila menjadi dasar dalam penyelenggara pemerintah negara, menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi panduan bagi pembentuk hukum nasional. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, Pancasila menjadi pedoman moral, petunjuk perilaku, serta sumber nilai bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila membantu masyarakat menentukan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bersikap terhadap sesama, bagaimana menghadapi persoalan, dan bagaimana menjalani hidup dalam keragaman. Nilai-nilai Pancasila menjadi idealis bangsa Indonesia yang membedakan dari bangsa lain. Selanjutnya, nilai dan makna dari setiap sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Sila ini menekankan pentingnya sikap toleransi antar umat beragama, saling menghargai perbedaan keyakinan, serta menjalankan kehidupan beragama dengan damai. Nilai sila pertama dapat diterapkan dengan menghargai teman yang berbeda agama, tidak memaksakan keyakinan, dan menjaga kerukunan dan dalam keberagaman. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai pengakuan bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Sila ini menekankan pentingnya keadilan, kesopanan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta menolak segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlindungan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung nilai bangsa bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kita hidup dalam keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun keberagaman itu harus menjadi kekuatan, bukan perpecahan. Dalam kehidupan kampus, sila ini dapat diwujudkan melalui kerjasama dalam tim, menghargai teman dari berbagai daerah, tidak terprovokasi isu sara, serta menjaga nama baik alma mater bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, mengandung nilai demokrasi yang khas Indonesia. Demokrasi Pancasila mengedepankan musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain, dan memutuskan sesuatu berdasarkan kebijaksanaan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai pemerataan, kesetaraan, kesempatan, dan kesejahteraan untuk semua. Sila ini menekankan bahwa negara harus menciptakan kondisi yang adil bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Bagi mahasiswa, penerapannya dapat terlihat dalam kegiatan sosial, membantu teman yang mengalami kesulitan, menghargai perbedaan kondisi ekonomi, serta berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan. Selanjutnya, fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila berfungsi sebagai ideologi nasional. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi dasar pemikiran dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Pancasila juga merupakan ideologi terbuka. Artinya, Pancasila tidak kaku dan bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman. Nilai-nilai dasarnya tetap
tetapi cara penerapannya fleksibel sesuai kondisi sosial, teknologi, dan tantangan modern. Misalnya, dalam era digital, nilai Pancasila diterapkan dalam bentuk etika bermedia sosial seperti tidak menyebarkan hoaks, tidak melakukan ujaran kebencian, dan menghargai privasi. Pancasila juga berperan sebagai kepribadian bangsa yang tercermin dalam perilaku sehari-hari seperti gotong royong, sopan, dan menghargai orang lain. Selain itu, Pancasila menjadi etika politik yang berarti penyelenggara negara harus bersikap jujur, adil, dan transparan. Korupsi dan nepotisme merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pejabat harus menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Sebagai mahasiswa, penerapan Pancasila sangat penting. Dalam kehidupan perkuliahan, kita dapat menerapkan nilai kejujuran, kedisiplinan, menghormati dosen, dan bekerja sama dalam tugas kelompok. Di lingkungan sosial kampus, kita dapat menerapkan musyawarah, toleransi, dan keadilan dalam organisasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita bisa ikut kegiatan sosial, menjaga lingkungan, dan menjadi warga yang taat aturan. Bahkan dalam dunia digital, Pancasila perlu diterapkan agar kita menjadi pengguna media sosial yang bijak, tidak mudah terpancing konflik, dan mampu menyebarkan hal-hal positif. Mungkin segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.